Coba deh, Anda bayangkan pemandangan ini. Ribuan jaket hijau, warnanya macam-macam, tumpah ruah di jalan utama Makassar. Semua aplikasi ada di situ ya? Semua, ada Grab, Gojek, Maxim, Shopee, pokoknya mereka bersatu. Bakar ban, bentangin spanduk. Nah ini yang aneh. Biasanya kan kita dengar pekerja itu demo minta diangkat jadi karyawan tetap. Iya, betul. Mereka ini justru kebalikannya, mati-matian menolak. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Kita coba bedah bareng ya, dasarnya dari laporan tribuntimur.com. Dan yang paling menarik perhatian saya itu solidaritasnya. Ini kan aplikasi yang bersaing setiap hari di jalanan. Betul. Tapi kok bisa kompak turun ke jalan bareng? Ini pasti sinyal kuat kalau ada ancaman yang mereka anggap sangat-sangat mendasar. Setuju. Dan di laporan itu digambarkan dengan jelas sekali suasananya. Hari Senin, 24 November 2025, di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Jalan Urip Sumoharjo itu lumpuh total. Wah. Ada mobil komando, orator teriak-teriak, dan ada satu spanduk yang pesannya gak bisa lebih jelas lagi. Kami menolak keras 10% dan karyawan tetap. Ini kan yang gimana ya, menjungkir balikan semua asumsi kita soal dunia kerja. Iya kan? Biasanya kan tujuan akhirnya stabilitas, jaminan sosial, status karyawan. Ini malah sebaliknya. Asumsi kita soal apa itu pekerjaan yang baik jadi diuji di sini. Puncaknya itu waktu orator di atas mobil komando teriak. Apakah teman-teman setuju kalau kita dijadikan karyawan? Lalu? Masanya jawab serempak. Tidak mau! Gitu. Ini kan inti penolakan mereka. Apa ya yang mereka takutkan dari status karyawan ini? Pasti ada alasannya. Bagi mereka, label karyawan itu bukan sekedar status, tapi sebuah paket perubahan yang mungkin isinya justru merugikan. Nah, persis. Di laporan ini ada kutipan dari Buya. Dia perwakilan dari Aliansi URC. Oke. Dia bilang, masalahnya itu di paket yang datang barengan status karyawan itu. Kalau ada potongan 10% diberlakukan, semua benefit yang mereka dapat sebagai mitra sekarang, itu bisa lenyap. Tunggu. Jadi mereka justru bakal kehilangan benefit. Bukannya status karyawan itu harusnya menambah jaminan. Benefit spesifik apa yang dimaksud bisa hilang? Nah, itu dia. Hal-hal seperti perlindungan dari orderan fiktif, terus asuransi kecelakaan, dan promo-promo yang selama ini jadi bagian sistem kemitraan. Ah, saya paham. Jadi ini ironi dari ekonomi gig ya? Gimana itu maksudnya? Perusahaan untuk menghindari kewajiban sebagai pemberi kerja kan bikin ekosistem benefit versi mereka sendiri. Nah, sistem inilah dengan segala insentif dan jaring pengamannya yang sekarang dianggap lebih berharga oleh para pengemudi. Jadi mereka merasa sistem yang sekarang lebih menguntungkan. Betul. Mereka secara nggak langsung sudah punya jaminan sosial alternatif yang lebih cocok dengan kerja mereka. Tentu aksi sebesar ini dampaknya langsung terasa ke publik ya. Laporan itu juga cerita soal kemacetan parah, bahkan ada friksi dengan pengendara lain. Pasti. Ada kutipan seorang pengendara yang frustrasi, dia bilang, kita ini mau pergi kerja pak. Kelihatan banget kan dilemanya, perjuangan satu kelompok bikin susah kelompok lain. Dan itu sekaligus nunjukin betapa vitalnya peran mereka. Saat para ojol ini berhenti, sebagian denyut nadi kota ikut berhenti. Benar, daya tawarnya jadi kuat sekali. Sangat kuat, tapi ya itu, gesekan sosial di lapangan jadi nggak terhindarkan. Jadi, kalau kita simpulkan, protes di Makassar ini bukan soal menolak kemapanan, tapi lebih ke penolakan sebuah paket perubahan yang menurut mereka isinya lebih banyak rugi daripada untung. Tepat. Mereka secara sadar lebih memilih sistem kemitraan yang ada sekarang dengan segala plus minusnya. Dan ini mungkin meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Di era ekonomi gig ini, apakah definisi pekerjaan yang lebih baik itu satu untuk semua? Atau jangan-jangan bagi sebagian pekerja otonomi dan fleksibilitas sebagai mitra meskipun tanpa jaminan pasti ternyata memang lebih berharga daripada stabilitas yang ditawarkan status karyawan tetap? Hanya itu menolak potongan 10% dan status pekerja tetap. Ya, alasannya itu. Pak? Alasannya kalau misalnya terjadi potongan 10% itu merugikan para mitra ojol. Karena kalau 10% pasti akan kurang promo dan pekerjaan kami tidak elastis lagi atau fleksibel seperti itu. Kalau alasan menolak pekerja tetap?
Menurut pemerintah kan pasti akan dipatok gaji dan jam kerjanya. Begitu ya. Ada pembatasan gaji ya? Ada pembatasan gaji dan jam kerja. Bang, kalau misalnya mau masuk ojol pasti banyak permintaannya kantor. Startnya ijazah, pasti tamatan SMA atau umur usia pasti diberlakukan 35 tahun ke atas, itu sudah tidak ada lagi mitra ojol seperti itu. Makanya kami tolak kerja tetap seperti itu. Artinya ini akan membatasi ruang gerak. Ya, ruang gerak ojol kasihan. Sekarang kan sudah bagus. Sekarang ini sudah bagus. Iya, sudah bagus. Istilahnya potongan 20%, tapi banyak dampaknya positif untuk ojol. Contoh promo-promo, ya fleksibel seperti itu. Kalau sekarang potongannya berapa? 20? Potongannya sekarang 20%. Ini kan yang ditolak berapa? 10%? 10%. Kedengarannya bagus, tapi dampaknya kan kami para mitra ojol itu sangat tidak bagus. Kenapa? Karena itu tadi mengurangi fleksibel dan kurang promo dan pasti akan banyak yang dipangkas mitra ojol. Ini yang 20% masuk di mana? Bagaimana maksudnya? Maksudnya 20% itu potongan dari aplikator, begitu. Jadi pemerintah kayaknya ada yang ingin 10%. Memang kedengarannya bagus, itu tadi saya bilang kedengarannya bagus. Pasti ongkir naik, seperti potongan kurang. Tapi itu tadi pasti akan dirugikan banyak mitra ojol seperti itu. Dirugikannya gimana? Dirugikannya itu tadi yang misalnya kalau 10% itu akan tidak kurang promonya. Kurang promo untuk pemesanan begitu. Untuk si pemesan seperti itu. Artinya kondisi sekarang dengan potongan 20% itu diterima driver. Diterima driver sangat bagus karena sangat bagus. banyak promo-promo, jadi otomatis banyak promo, banyak pemesan. Meski banyak potongan sampai 20% ya. Meski banyak potongan sampai 20%. Daripada 10% tapi 10% tapi kurang pengorder. Iya, kurang promonya kasihan. kenapa kurang promo itu kalau 10%? Iya, karena Kantor di mana mengambil dana? dananya kurang kan, maksudnya 10%. Oh, iya. Ini kan 20% untuk 10% untuk mitra, 10% untuk dibakar untuk promo, siasat marketing seperti itu. Ibu, apa yang menjadi tuntutan teman-teman driver ini di depan gubernur ini? Tuntutan kami menuntut agar tidak ditiadakan yang namanya ketenagakerjaan buat kami. Pegawai tetap kami mau adalah mitra. Dan kami menuntut ditiadakan 10% buat kami. Maksudnya 10% apa itu? 10% dari aplikator pajak itu yang kami tuntut ditiadakan. Karena nyawa kami 100% ada di jalan, bukan 10%. Ibu, siapa namanya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.